PDI Perjuangan, serta pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada maksud kami. Selamat sore Bang Adian dan juga Pak Fahmi. Selamat sore. Selamat sore Pak Fahmi. Selamat sore Bang Adian. Sore Pak Fahmi. Bang Adian, saat ini sikap PDI Perjuangan terkait dengan kenaikan harga BBM gimana nih Bang? Kita ikut kebijakan, ini boleh buka ya? Boleh Bang, boleh. Kita ikut kebijakan pemerintah, karena kan yang terpenting adalah kalkulasinya ya. Kalkulasinya itu kan sebenarnya sederhana. Harga minyak dunia kisaran $100 per barrel, satu barrel 159 liter. Ya tinggal dibagi saja. Artinya bahwa minyak mentahnya saja harganya 9.000 sekian. Lalu biaya produksinya untuk Pertalite itu sekitar $105 per barrel, dibagi lagi. Jadi gampang hitungnya. Nah, problemnya kan adalah pilihan ini sulit ya buat pemerintah. Buat DPR juga sangat sulit, masih banyak perdebatan sampai di grup WhatsApp kita juga masih berdebat sampai hari ini. Tapi sederhananya begini, pilihannya adalah subsidi itu dialihkan buat yang lain atau suplai minyak dikurangi. Masing-masing pilihan ini punya dampak. Memang ketika subsidi dikurangi misalnya, lalu harga minyak naik, itu akan berpengaruh pada banyak faktor yang lain. Transportasi naik, pengiriman sayur naik, harga pakan ternak naik karena terkait dengan transportasi kan, distribusi kan. Tapi di sisi lain ketika tidak dilakukan, tapi yang dilakukan adalah mengurangi suplai BBM-nya, ekonomi berhenti. Tapi tinggal itu aja. Tapi sekarang kan nggak segampang itu Bang untuk mengurangi suplai BBM. Maksudnya tidak segampang itu gimana ya? Karena kan kebutuhan masyarakat juga tinggi nih Bang. Iya, kalau kemudian subsidinya tetap, harganya tetap, tapi keuangan kita tidak cukup sebagai sebuah negara, ya suplai harus dikurangi. Gitu. Okay. Nah, tapi dampak pengurangan suplainya kan mukul semua sektor ekonomi. Nah, dan Pak Fahmi, ini kalau misalnya kita bicara soal subsidi, begitu ini 70% subsidi energi dinikmati oleh masyarakat yang mampu, begitu Pak Fahmi. Sementara saat ini kelompok masyarakat kecil atau akar rumput ini sudah mulai bersuara, ini gimana nih dengan harga yang naik dan segala macam ya. Sementara akan ada pengalihan subsidi kepada bantuan sosial yang seringkali tidak tepat sasaran. Tanggapannya seperti apa Pak Fahmi? Ya, pertama saya setuju dengan apa dikatakan oleh ekonom senior UI Faisal Basri yang mengatakan bahwa BBM subsidi itu merupakan tandu yang membuat kecanduan tadi. Ini kalau saya mencatat dari rezim Soeharto, SBY, kemudian Jokowi pada rezim yang kedua ini terulang tadi, tanpa ada suatu penyelesaian akar masalahnya tadi, tanpa ada upaya untuk mengatasi kecanduan tadi, tetapi mencari jalan yang mudah menaikkan harga BBM serentak gitu ya, yang ini pertaruhannya cukup besar gitu ya. Memang pemerintah tidak banyak pilihan untuk itu. Jadi kalau menambah jumlah subsidi juga impossible karena sudah dikunci 502 triliun. Kemudian kalau menaikkan seperti yang sekarang ini kan imbasnya gitu ya, itu kepada rakyat akar rumput. Dan saya menghitung gitu ya, dengan kenaikan ini inflasinya naik menjadi sekitar 7,4%. Nah, dengan kenaikan inflasi sebesar itu, maka sudah pasti dia rakyat akar rumput tadi itu yang akan paling menderita. Orang miskin akan menjadi tambah miskin. Nah, pertanyaannya apakah bantalan sosial yang diberikan sebelum kenaikan ini apakah mencukupi dia? Sampai kapan misalnya? Belum tadi masalah cleansing data, kemudian updating data, ini juga akan menimbulkan masalah dia. Terus sampai kapan juga itu ya? Jadi menurut saya sesungguhnya kenaikan harga BBM serentak ini bukan solusi yang terbaik gitu, Mbak Anggi. Kalau menurut Bang Adian tadi pilihannya cuma ada dua ya Bang ya? Apakah subsidinya dialihkan atau suplai minyaknya dikurangi? Karena sebenarnya dengan adanya subsidi BBM ini, Pak Fahmi, ini APBN negara cukup bengkak loh Pak Fahmi. Lebih dari 500 T begitu ya Bang Adian? 502, tapi itu kan komponen gabungan ya. Nah, kalau misalnya kemudian kita pernah hitung-hitung, misalnya kemudian diberikan semacam tunjangan sosial sebagaimana yang berlaku di welfare state ya, negara-negara kesejahteraan, misalnya kemudian per kepala keluarga yang tidak bekerja, penghasilannya di bawah prasejahtera dan sebagainya, disuplai misalnya 2 juta rupiah per bulan, per kakak misalnya seperti itu. Kita cuma habis 180 triliun.
selama 1 tahun. Dan asumsi 27 juta jiwa di bawah garis prasejahtera, kita kalkulasikan biar gampang hitungnya, kita anggaplah kemudian 30 juta jiwa dibagi 4 satu keluarga, sekitar 7,5 juta keluarga. Negara kuat-kuat. Nah menurut saya memang saya setuju. Yang 600.000 ini kalau bisa dinaikin. Jangan cuma menjadi pelipur lara saja. Tapi betul-betul kemudian negara berpihak pada rakyatnya. Kita melangkah menjadi negara kesejahteraan yang kemudian menjalankan amanat konstitusi. Fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Bukan dikasih bantuan oleh negara, tapi dipelihara. Itu tanggung jawab negara, dan itu amanat konstitusi. Kalau kita kasih misalnya 4 juta per kakak per bulan, kita hitung cuma habis 360 triliun. Tapi pada saat yang sama, kita sebagai bangsa itu melakukan lompatan gitu loh. Tidak seperti yang terjadi di Singapura, Belanda, Jerman, dan sebagainya, kan seperti itu. Diberikan tunjangan sosial bagi mereka yang belum bekerja selama sekian tahun. Lalu diperhitungkan lagi sekian tahun. Nah menurut saya kita harus lebih kreatif lah untuk melihat peluang-peluang seperti itu. Walaupun memang sebenarnya ketika dibandingkan misalnya, zaman SBY naik 6 kali, zaman Jokowi naik 8 kali, betul. Tapi secara jumlah total zaman SBY itu naiknya Rp4.700. Sementara total 8 kali dalam pemerintahan Jokowi naiknya cuma 3.500 gitu loh. Yang mau kita lihat apa jumlah kenaikan yang banyak atau jumlah angkanya itu. Karena ternyata lebih besar kenaikan di zaman SBY sebelumnya. Kemudian kan banyak di komisi itu juga perdebatan. Misalnya tahun 83 dikatakan bahwa bensin itu cuma Rp320. Sekarang kok mahal sekali. Betul, tapi pendapatan rata-rata saat itu Rp16.000 per bulan. Kemampuan rakyat membeli bensin di tahun 83 itu cuma 50 liter per bulan dari kemampuan gaji mereka. Sementara sekarang kita bisa beli, kalau dengan harga Pertalite 10.000, kita bisa beli 460 liter per bulan. Nah perbandingan ini gitu loh yang harusnya dihitung. Gitu. Dan Pak Fahmi ini tadi sudah dijawab, ini cukup menjawab sekali dengan tadi statementnya Pak Fahmi. Kalau dari Pak Fahmi sendiri Pak, bagaimana mekanisme yang tepat supaya bantuan itu benar-benar bisa masuk tepat kepada sasarannya? Karena kan selama ini kan persoalannya selalu seperti itu ya. Iya. Pada saat mengumumkan harga BBM, Jokowi kan mengatakan 70% dari konsumen Pertalite itu tidak tepat sasaran. 80% dari konsumen solar itu juga tidak tepat sasaran. Banyak industri besar yang sebenarnya nggak berhak kan untuk memperoleh subsidi tadi. Nah sebetulnya kalau pemerintah mau sebelumnya ada upaya lain yang menurut saya itu ya, dengan menaikkan secara terbatas gitu ya. Artinya seperti ini, jadi misalnya yang tepat sasaran tadi kan 30%, kemudian yang solar 20%. Nah, buat aja pembatasan gitu ya, yang dimuat dalam Perpres, yang mengatakan bahwa Pertalite dan solar itu hanya untuk sepeda motor dan angkot, dan juga jenisnya petani, nelayan, dan sebagainya. Mereka dengan harga tetap tanpa harus menaikkan. Nah tetapi yang 70% dan 80% tadi yang karena dibatasi, maka sebenarnya kan dipaksa migrasi ke Pertamax gitu ya. Nah ini kan sesungguhnya kenaikan harga BBM juga, tapi dilokalisir tadi. Itu barangkali dampaknya tidak seperti sekarang itu tadi gitu ya. Yang ini dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan sosial. Tadi demo mulai dari Gorontalo, Makassar, sekarang sudah di Patung Kuda, kan kita tidak menghendaki itu gitu ya. Nah mengenai bantalan sosial, sekali lagi saya kira ini tidak akan mencukupi gitu ya, untuk menutupi imbas kenaikan harga-harga tadi. Tadi misalnya banyak rakyat kecil yang itu mengeluh gitu ya. Nah kedua gitu ya, mestinya juga mulai sekarang ya, sekarang sudah naik lah. Itu bagaimana juga itu keputusan yang terbaik. Nah menurut saya ke depan ini harus mulai dialihkan tadi gitu ya, sistem distribusi dari subsidi dari by product ke by target. Nah by product seperti sekarang ini berikan subsidi pada harga Pertalite dan solar itu sudah pasti salah sasaran. Dan data dari Menteri Keuangan yang salah sasaran itu yang bisa diselamatkan sekitar 190 triliun. Kenapa itu nggak diselamatkan gitu ya? Tapi harus berani memberikan pembatasan tadi dan memaksa mobil-mobil pribadi itu untuk pindah ke Pertamax. Ini barangkali harus segera dipikirkan ke depan gitu ya. Sebab kenaikan harga minyak dunia itu kan unpredictable gitu ya. Misalnya naik lagi menjadi 150.
pasti kejadian akan terulang gitu ya. Tetapi kalau pemerintah sudah menyiapkan skema untuk mengubah tadi dari dari produk ke target ini akan lebih baik, dan Jokowi sudah melakukan itu di periode pertama gitu ya, dan sangat berhasil menurut saya. Jadi subsidi yang besar tadi dialihkan untuk membangun infrastruktur, sementara yang dengan menaikkan harga gitu ya, yang tidak yang berhak memperoleh subsidi tadi dia memperoleh bantuan sosial dalam jumlah yang besar. Jadi maksud saya agar BBM subsidi ini tidak menjadi candu gitu ya. Maka masalah kecandunya itu yang harus diselesaikan tadi gitu ya. Sebab kalau tidak ini akan berulang lagi gitu. Baik Pak Fahmi, kita akan jeda dulu sesaat Pak Fahmi dan juga Bang Adian. Nanti kita akan membahas bagaimana pemantauan terkait dengan pembatasan BBM subsidi ini. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Ya pemirsa, masih membahas tentang kenaikan harga BBM subsidi. Masih bersama dengan kami saat ini Adian Napitupulu, anggota Komisi 7 DPR RI, dan juga Fahmi Radi, selaku pengamat ekonomi energi dari UGM. Bang Adian, tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Fahmi ini terkait dengan pembatasan BBM bersubsidi. Nah, ini nanti kontrolnya akan seperti apa Bang? Supaya tepat sasaran bagi penerima subsidi. Dasar kontrolnya itu peraturan. Ada Perpres 191 2014. Dalam Perpres itu dikatakan bahwa untuk perusahaan tambang dan perkebunan yang memiliki truk roda 6 masih boleh membeli solar subsidi dengan kapasitas per truk maksimal 200 liter. Kalau kita asumsikan jumlah perusahaan tambang dan perusahaan perkebunan berapa, dan kita asumsikan per perusahaan punya 30 truk roda 6, kita menghabiskan 147 triliun hanya untuk mereka. Ya. Itu loh, itu menurut saya persoalan. Artinya bahwa kita jangan bicara pengawasan dulu, tapi peluang-peluang yang secara regulasi memungkinkan kelompok yang harusnya membantu rakyat tapi justru menerima subsidi itu kita kurangi. Gitu loh. Nah, kalau kemudian hanya khusus perkebunan saja, misalnya dalam hitungan saya itu kita mensubsidi truk 6 roda di semua perkebunan itu sekitar 55 triliun per tahun. Problemnya kemudian apa iya misalnya London Sumatera harus mendapatkan subsidi? Apa iya kemudian Bakri Plantation harus dapat subsidi? Sinarmas harus dapat subsidi segala macam? Kan nggak boleh. Ada 332 perusahaan perkebunan sawit yang sebenarnya PMA, penanaman modal asing. Masa kita mensubsidi truk-truknya PMA? Nah, ini kita revisi dulu. Oke, selesai ini kita revisi, baru kita bicara soal pengawasan. Artinya bahwa pemerintah juga harus kita tegur, ini sudah tidak perlu kita pakai nih, harus kita rubah nih. Kenapa? Ternyata seperti ini. Gitu loh. Ya, itu pertama. Terus kedua misalnya begini, mengurai kemacetan. Beberapa riset yang pernah kita baca itu, kemacetan di 6 kota besar, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, satu lagi apa saya lupa. Dalam 1 tahun itu, BBM yang terbuang hanya menjadi asap tapi tidak membawa penumpang sampai tujuan itu kira-kira 71 triliun per tahun. Sangat besar. Artinya ini bukan persoalan Pertamina saja. Ini juga menjadi persoalan kepolisian. Bagaimana mengurai kemacetan. Ini juga menjadi persoalan Kementerian Perhubungan. Ini juga menjadi persoalan sekian banyak orang. Bagaimana kemudian mengkoordinasikan kementerian-kementerian ini sehingga kemudian yang 71 triliun itu betul-betul menjadi BBM yang efisien, efektif, digunakan oleh orang sesuai dengan tujuannya gitu loh. Tidak macet di jalan berjam-jam. Itu baru dari 6 kota. Coba negara riset di seluruh kota besar kita berapa terbuang misalnya. Nah, ini satu hal yang harus kita evaluasi. Tapi di sisi lain memang dengan perang Ukraina, kondisi global dan sebagainya tidak bisa dihindari. Dan ketika teman-teman lain misal berdebat misalnya, berapa sih sebenarnya harga 1 liter Pertalite? Ya hitung aja minyak mentahnya gitu loh. Minyak mentahnya saya $100 kali 14.500 dibagi 159 liter, kan ketemu angkanya. Oke, berapa sih biaya produksinya? Gampang, $105 kali 14.500 dibagi 159 liter. Ketemu angkanya, dikombinasikan gitu loh. Jadilah sekian harga keekonomiannya. Itu data, itu fakta. Bedanya adalah dulu kita minta BBM boleh naik kalau kemudian mafia migasnya diselesaikan. Sudah dilakukan, sudah. Mafia migas yang terstruktur, sistematis, dan terorganisir menurut hasil penelitian Faisal Basri, salah satunya kan Petral. Petral ini kan dibentuk tahun 69. Selama 44 tahun dia ngambil terus segala macam, baru di Presiden Jokowi dia dibubarkan. Satu. Kemudian misalnya ketidakpercayaan rakyat.
Oke, kalau subsidi tidak ada atau dikurangi, dia jadi apa? Iya. Jangan-jangan jadi tas Furla, jangan-jangan jadi tas Hermes, jangan-jangan jadi rumah baru, villa baru, jalan-jalan ke luar negeri, anaknya si pejabat, sekolah di luar negeri, mahal-mahal, foya-foya di Hollywood dan sebagainya. Kekhawatiran rakyat itu kan harus dijawab. Iya. Nah, Presiden harus jelaskan, Kementerian PUPR harus menjelaskan, misalnya begini hitungannya. Oke, dalam sekian tahun pemerintahan Presiden Jokowi, kita sudah membangun sekian banyak jalan. Kalau ke dalam data kita, dari jalan tol, jalan nasional non tol, jalan provinsi kabupaten sampai jalan desa yang kita belum dapat itu jalan provinsi dan kabupaten, per 1 detik misalnya Presiden Jokowi itu membangun 1,4 meter dikali 4. Jadi sekitar 6 meter persegi dibangun per 1 detik. Gitu loh. Nah, itu harus disampaikan pada rakyat. Bahwa saat kita berdebat 10 detik sudah terbangun jalan paling tidak 60 meter di luar sana. Saat kita tertidur 8 jam kita bangun sudah terbangun sekian ratus meter di luar sana. Pemerintah harus punya kemampuan juru bicara untuk menarasikan apa yang sudah dia lakukan. Berarti dalam kata lain, sehingga rakyat percaya gitu loh. Kenaikan BBM dalam data saya 37 kali sudah naik selama 77 tahun. Itu loh. Artinya setiap 2 tahun sekali kan jadi problem. Pemilu 2024, kemudian lahir presiden baru, muncul presiden baru, kabinet baru segala macam. Percayalah, BBM akan jadi persoalan lagi. Kenapa? Rakyat nggak percaya. Nah, tugas kita membangun kepercayaan itu dengan apa? Dengan menjelaskan sejujur-jujurnya. Itu loh. Bahwa kemudian mungkin tidak bahwa kemudian kita membuat peraturan 10 tahun lalu atau 8 tahun lalu yang tidak tepat, ya kita rubah. Gitu loh. Ada tidak kalkulasi yang kemudian salah sasaran, ya kita perbaiki. Dan itu menurut saya negara harus dengan legowo aku itu. Kenapa? Presiden kita, negara kita buatan manusia yang belum tentu sempurna dalam segala kerjanya. Betul. Butuh kritik, butuh masukan. Tapi negara juga sudah legowo katakan, ini kita rubah. Perpres 191 2014 kita hapuskan misalnya untuk mensubsidi truk-truk roda 6 yang dimiliki perkebunan dan pertambangan yang rata-rata pasti bukan rakyat kecil. Iya. Nah, ini Pak Fahmi, ini menarik sekali tadi yang dijelaskan oleh Bang Adian bahwa sebenarnya sebelum kita bicara soal kontrol, kita bicara dulu soal peraturannya, soal perpresnya ini dari tahun 2014 dan tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa sebenarnya ini belum terjelaskan kepada publik. Nah, kalau menurut pandangan Pak Fahmi sendiri, apakah memang sosialisasinya kepada masyarakat ini sudah maksimal atau belum? Karena hari ini aja udah terjadi demo di 2 tempat. Kita nggak tahu nanti ke depannya akan seperti apa. Boleh dijawab Pak Fahmi? Saya sependapat dengan Bang Adian itu ya. Pertama yang harus dilakukan adalah revisi Perpres 191. Kemudian di situ kriterianya harus jelas. Tadi Bang Adian mengusulkan misalnya truk roda 4 yang boleh. Kemudian pertalite itu hanya sepeda motor dan angkot misalnya. Itu jelas dan itu cantumkan di Perpres tadi. Nah, kalau sudah ada dasar hukumnya, maka itu sebagai dasar dalam pengawasan itu. Aparat akan bertindak, ada dasar hukumnya, tapi kalau sampai sekarang Perpresnya masih juga belum dibuat, nah ini sulit juga itu. Nah, kemudian tadi misalnya itu Jokowi terus terang di periode pertama itu cukup berhasil ya, mengalihkan itu subsidi dalam jumlah yang besar ke kegiatan produktif, membangun tol dan sebagainya gitu ya. Cuman di periode yang kedua ini saya nggak tahu kenapa Jokowi tidak melakukan itu lagi gitu. Itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi mafia migas, saya kebetulan juga anggota tim anti mafia migas bersama Faisal Basri gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman kami itu tidak mudah gitu ya memberantas mafia migas tadi karena mereka sistemik dan koheren di berbagai lini tadi. Maka waktu itu yang diusulkan adalah pembubaran Petra dan Jokowi berani membubarkan Petra. Sebelumnya Dahlan Iskan diminta untuk membubarkan, tapi dia nggak berani. Ada kekuatan langit 7 yang menghalanginya. Nah, sebetulnya apa modal-modal yang sudah dilakukan Jokowi ini cukup baik gitu ya, untuk bisa tetap memberikan subsidi pada yang berhak. Nah, kemudian mengambil tadi subsidi yang tidak tepat sasaran yang jumlahnya sekitar 196 triliun. Ini jumlah yang besar gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Revisi Perpres tadi. Nah, kemudian setelah itu tinggal pengawasan. Saya yakin itu akan berhasil gitu ya. Itu Mbak Anggi. Baik, ini kalau bisa saya simpulkan, Bang Adian, yang pertama revisi Perpres 191 tahun 2014 sebagai acuan bagi aparat untuk melakukan kontrol, dan yang kedua ini pemerintah sudah waktunya menjelaskan kepada publik terkait dengan keresahan masyarakat. Yang terakhir, Bang Adian, ini kayaknya nggak bisa cukup nih waktunya kalau Bang Adian. Cukup penjelasan.
Kalau saya katakan bahwa negara harus menyampaikan pada rakyat, menjelaskan tidak dalam kata-kata, tapi tindakan. Misalnya begini, data di Kerawang, waktu saya datang kunjungan kerja ke Kerawang itu, data Pertamina itu ada 40 mobil rata-rata setiap hari yang bolak-balik ke SPBU beli Pertalite. Ada yang bolak-balik sampai 20-30 kali satu mobil yang sama. Kenapa nggak ditangkap? Itu loh. Saya sudah sampaikan misalnya beberapa perusahaan perkebunan di Kalimantan Selatan yang menurut kita sudah tidak layak lagi menerima subsidi karena jenis kendaraannya di atas roda 6. Kenapa nggak ditangkap? Satu, dikasih Pertamina sanksi. Saya sampai komplain pada Dirut Pertamina. Sanksinya apa? Nggak boleh jualan solar selama 1 bulan. Loh, dia nyolongnya 11 bulan kok sanksinya 1 bulan. Itu loh, itu problem. Saya bilang sama Bu Dirut, langkah hukum selanjutnya kita serahkan pada polisi. Nah, polisinya bergerak nggak? Jadi gini loh, kita harus melihat ini problem tidak cuma problem Pertamina. Ini juga problem di mana polisi juga harus tegas. Tangkap. Gitu loh. Ini juga problem di mana kemudian Kementerian PUPR, misalnya PUPR itu harus mampu menjelaskan. Jadinya itu adalah per detik 1,4 meter dikali 6 meter persegi. Sekian meter persegi per detik kita bangun jalan. Selama 8 jam kamu tidur, kamu bangun sudah terbangun sekian puluh meter jalan. Itu dari mana? Dari uang sini, gitu loh. Itu harus dijelaskan dengan sangat baik, gitu loh. Nah hal seperti ini diomongin, tindakan di lapangannya ada. Diomongin, tindakan di lapangannya ada. Nah itu rakyat akan pulih kepercayaannya. Bahwa kemudian mahasiswa demo, ya nggak masalah juga menurut saya, gitu loh. Demonstrasi itu tetap dibutuhkan biar saya, teman-teman di DPR, teman-teman di kabinet juga lebih hati-hati dalam bekerja. Kenapa? Demo itu bagian dari kontrol. Oke, tinggal kita bicara sama teman-teman. Oke, hitungannya bagaimana? Maunya subsidi dikurangi atau suplainya dikurangi? Kalau subsidi dikurangi boleh nggak? Boleh, tapi harus tepat sasaran. Oke, perusahaan perkebunan, pertambangan jangan ya. Gitu loh. Ini saja ya, gitu loh. Kalau perkebunan, perusahaan pertambangan dan perkebunan marah-marah, biar kita tahu yang marah siapa. Gitu loh, jangan-jangan Sinarmas, Condor Sumatera, gitu loh. Bakri Plantation, kan itu yang nerima juga. Itu loh. Begitu. Baik. Ya pemirsa, sayang sekali ini waktu kita sangat terbatas, tapi boleh saya simpulkan, Bang Adian dan juga Pak Fahmi, bahwa ini semua hanya bisa kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah jika yang pertama ada revisi Perpres 191 tahun 2014 itu harus segera dikejar. Tadi Bang Adian bilang teman-teman di DPR lagi mengejar itu ya Bang ya. Saya sudah komunikasi dengan kementerian terkait, ngomong dong ke presiden. Kalau saya ketemu presiden dalam waktu dekat saya pasti ngomong. Siap Bang. Ya, dan yang kedua tindakan nyata dari pemerintah ini dinantikan oleh masyarakat. Jadi bukan dengan kata-kata, dengan tindakan, ada Perpresnya dan juga ada tindakan yang di lapangan. Baik, terima kasih sekali lagi. Bahkan sedikit sekali. Oh ya, baik, siap Pak Fahmi. Tadi Bang Adian menyebutkan salah satu masalah yang timbul adalah kemacetan yang ada di mana-mana itu ya. Nah ini kan terkait juga masalah public transportation kita itu kan belum bagus gitu ya. Maka ada jalan lain kalau memang mau itu adalah pembatasan mobil. Apakah produksi mobil baru, apa mobil-mobil yang sudah lama tadi. Nah lagi-lagi ini buat aturan gitu ya dalam Perpres tadi agar ada dasar hukumnya. Kalau Perpres 191 tadi sudah diundangkan, maka aparat bisa bergerak. Siapa yang harus ditangkap, siapa yang harus tidak. Saya pikir itu Mbak Andi. Baik, kita berharap ini langkah tegas bisa segera dilakukan. Terima kasih Bang Adian Apitupulu selaku anggota Komisi 7 DPR RI dan juga Pak Fahmi Radi. Terima kasih Pak selaku pengamat ekonomi energi dari UGM. Selamat sore. Selamat sore Mbak Andi. Selamat sore.